Salve, selamat pagi adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Selasa 14 Mei kita merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami. Kami selalu mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami hari ini. Kiranya hari ini kita dapat beraktivitas dengan baik dan seturut kehendak-Mu dan mampu mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus, sebentar kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya apa yang kita renungkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang Tuhan kasihi, bacaan hari ini mengajarkan kita tentang kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih sering dibicarakan, namun yang paling sedikit atau paling sukar dilakukan, di mana kita hanya mengucap kasih saja, tetapi tidak pernah dilakukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kasih juga seringkali dilakukan sebagai investasi yang harus menguntungkan di kemudian hari. Adik-adik sekami yang Tuhan cintai, kasih sejati merupakan kasih Bapa kepada Yesus, juga seperti kasih Yesus kepada kita dan kasih kepada sahabat, memberikan yang terbaik hingga berkorban. Adapun kasih kepada Allah dan sesama, seperti murid sejati, akan tinggal di dalam Kristus dan kasih-Nya. Murid sejati akan menghasilkan buah. Kasih pun sendiri adalah buah yang paling kuat untuk menunjukkan ciri murid Kristus. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, dalam ketaatan tidak menghasilkan kasih, namun ketaatan adalah bukti dari kasih. Kita memperkenalkan kasih Kristus
melalui kasih dan kehidupan kita. Dalam bacaan Injil, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita pasti memiliki teman, kawan, entah di sekolah, kantor, gereja, dan lain-lain. Teman dan kawan pasti berbeda sikap perilaku kita terhadap sahabat kita, karena sahabat dia mengetahui segala hal apapun yang kita lakukan. Dia juga mau dan mampu membantu atau melakukan apapun untuk kita. Begitulah kasih Yesus kepada kita. Dialah yang mengetahui segala perkara persoalan hidup kita. Dan dia juga yang mampu menolong kita dalam kesusahan hidup kita. Tuhan mau untuk kita harus saling mengasihi sesama kita, siapapun dan dimanapun kita berada. Kasih yang Tuhan ajarkan, kasih yang tak ternilai. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan gambaran tentang kasih kepada murid-murid seperti seorang yang memberikan nyawa bagi sahabatnya. Demikianlah dalam kasih Yesus kepada murid-muridnya. Sebagai seorang sahabat, dia telah memberitahukan segala sesuatu yang dia terima dari Bapanya. Untuk menjadi seorang sahabat, Yesus hanya meminta kepada murid-murid agar mereka melakukan apa yang sudah Yesus ajarkan bagi mereka, yaitu dengan pergi dan menghasilkan buah. Adik-adik, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita di saat kita susah, menghibur kita di saat kita sedih, dan menegur kita di saat kita salah mengambil langkah. Begitu juga dengan orang yang di sekitar kita. Mereka butuh kita untuk menolong, menghibur, dan menegur mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita belajar dari hukum yang terutama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak hal yang sudah kita terima dari Yesus. Pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan yang kekal sudah disediakan bagi kita. Marilah kita mengasihi orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita sebagai tanda terima kasih kita kepada Yesus, menjadikan diri berkat bagi sekitar kita. Itulah yang menjadi kerinduan Yesus. Adik sekami yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Dia terpilih menjadi rasul menggantikan posisi Yudas dan menerima jabatan pelayanan dan kerasulan. Di tengah dunia saat ini sangat sulit ditemukan orang-orang seperti Santo Matias, rasul yang merelakan diri untuk tugas pelayanan. Sebagian besar orang lebih memilih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan karya kerasulan Kristiani. Belajar dari Santo Matias Rasul, marilah kita rela memberikan diri kita bagi karya kerasulan menurut status dan cara hidup kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik
menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.